Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini dengan kudrah, dengan kuasa Allah wal iradah, dengan kehendak Allah kita bisa berkumpul di Masjid Baitur Rahman semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan ibadah saum Ramadan kita dengan tadarus, ya, mengkaji, mendalami, mentadaburi Al-Quran. Jadi ada yang tadarus di sinate Ramadan teh, aya anu tidurus, Pak. Tidurus mah tidur terus sesuai lagu Opik, Ramadan tibra gitu. Sarewai ya teman. Alhamdulillah Allah menggerakkan hati kita untuk terus memperdalami Al-Quran dan Al-Hadis. Pada kesempatan subuh ini insyaallah kita jihad jitu kurang Pak tenanawan lah jitu kajian Sabtu nah jadi jihad tenanawan lah jitu Pak. Jihad mah ngaji Ahad, ya mah harusnya jitu ngaji Sabtu. Aya di jibeh Pak, jibeh mah ngaji kabeh itu. Temanya, judulnya bersungguh-sungguh menggapai Lailatul Qadar. Bersungguh-sungguh, karena para ulama menulis Pak di nasyar hadis ijtihadu sebenarnya fi tahari Lailatul Qadar, bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar. Ini jadi sebuah pensyarahan yang dijadikan judul. Kenapa membahas tema ini? Padahal kalau bilangan hari kita saum berapa hari? 3 hari ya Pak. Sedangkan Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Nah henteu engkewe. Masalah lamun engke abi teu jadwal gitu. Ayeuna we nu aya gitu nya. Sesuai dengan perkataan Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Dia harus siapkanlah ilmunya. Gitu. Jadi untuk menyambut Lailatul Qadar harus difahami dulu tentang Lailatul Qadar itu supaya bersemangat, supaya nanti yang menghidupkan Masjid Baitur Rahman semakin banyak, gitu, semakin makmur ya. Kembali ke tema bersungguh-sungguh menggapai Lailatul Qadar. Dalam kaidah usul fikih Pak, ada satu kaidah yang kaidah nate seperti ini Pak. Maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Tujuan dari suatu lafad harus dikembalikan kepada orang yang melafadkannya. Itu kaidah usul fikih. Banyak kaidah-kaidah di kitab usul fikih. Al-umuru bi maqasidiha, al-aslu makana ala makana. Kapungkur zaman di pesantren belajar usul fikih. Tak ada satu kaidah maqasidul lafzi ala niyatil lafz. Maksud dari satu ucapan harus dikembalikan kepada orang yang mengucapkannya, supaya tidak salah persepsi, supaya tidak salah kaprah dalam memahaminya. Contoh, lamun abdi nyebat pajeng, kabayang ku bapak naon? Pajeng Pak.
Tuh kan bisa dua, bisa payung, bisa laku. Maka harus ditanyakan ke abdi, maksud Pak Ustadz naon, maksud abdi naon disebut pajeng di sana. Maka kita membutuhkan kepada korinah. Korinah teh indikasi yang disebut kenapa mengatakan pajeng. Lalu abdi mengatakan alhamdulillah ya kumargi nyanak pajeng jadi teu kahujanan. Naon dimaksud pajeng eta? Payu. Artinya tah bapak tahu itu payung gara-gara ada korina kumargi nyanak pajeng abi teu kahujanan, tak aya teu kahujanan. Alhamdulillah icalan kolak teh pajeng naon Bapak? Laku. Ya, laku. Kenapa Bapak bisa memahami pajeng di sana laku? Karena ada korinah. Korinahnya itu icalan kolak. Betul Pak? Tahu mun kieu kumaha? Alhamdulillah icalan pajeng teh pajeng. Oh, naon deh? Icalan pajeng teh pajeng. Alhamdulillah icalan pajeng teh pajeng. Itu mah dua-duana payung dan payung. Tah itu teh dibentuk Pak oleh satu pemahaman yang dikembalikan kepada orang yang mengatakan. Lamun abi nyebut pajeng hungkul bakal multi tafsir. Salah dalam mempersepsikan. Tah banyak syariat-syariat Islam ya yang difahaminya oleh persepsi sendiri, tidak dikembalikan kepada syariat itu. Eta masalahna teh teh. Siga contohna syukuran. Sok dina benak Bapak Ibu lamun mendengar kata syukuran naon kebayangna? Makan-makan. Tuh, makan-makan. Dahareun langsung. Diaturan lagi syukuran di bumi Pak Haji Arif udah datang. Apa itu aya makan-makan coba Bapak kumaha? Nah, syukuran teh makan-makan euy. Karena di benak orang dari dulu sampai sekarang syukuran teh makan-makan. Berarti lamun teu aya makan-makan disebutna kufuran gitu. Karena lawan syukur kufur, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Eta ayat favorit pas syukuran teh nya. Jadi sina syukuran teh makan-makan. Kita kamu ayat kalimat syukuran, oh alhamdulillah perbaikan gizi. Ya gitu. Ya Pak. Padahal bahasa Arabna makan-makan mah walimah, Pak. Pesta. Jadi walimah makan-makan, walimah pesta. Nabi pernah berbicara kepada Abdurrahman bin Auf ketika beres nikah. Kata Nabi, aulim walau bisyatin, makan-makanlah, pestalah, resepsilah, walaupun dengan seekor domba. Itu kata Rasul kepada Abdurrahman bin Auf, aulim, walimah lah. Aidi orang mah walimah teh kalaka akad nikah, ngesti walimahan acan. Jadi kacau itu bahasa tehnya. Bahasa Arab tapi dimaksud bahasa Sunda jadi clear itu. Tak iya Pak, banyaklah kasusna. Siga di Quran ada fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah di sana bukan tuduhan. Kan di orang teh fitnah menuduhnya. Nuduh kata siapa orang Sunda nggak bisa bilang F itu fitnah. Kalau mainnya tuh bisa ngomong F ya oke fitnah. Tah Pak, kan fitnah di Quran sama kita beda. Fitnah di orang mah nuduh yang tidak seharusnya, sedangkan fitnah di Al-Quran ujian, huru-hara, ya cobaan itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian untuk kalian. Jadi lamun ada yang kaitan jeung agama, kalau itu dari Al-Quran kembalikan karena Quran. Kalau itu dari hadis kembalikan kepada hadis. Kalau dari Rasul kepada hadis.
Kalau belum jelas, baca tafsir Quran kalau Al-Quran. Kalau hadis ada syarah hadis. Entong dipersepsikan seperti sendiri, dengan persepsi sendiri. Lamun di Sunda manu salah kapatnya teh kapungkur siga aliran. Aliran sa RW. Maksudnya naon? Dimati listrik sa RW padahal bukan aliran, teu ngalir justru. Nah disebut aliran gitu ya. Tak ini Pak, jadi kelamun kesalahan sudah dianggap lumrah, jika gini efeknya. Keun ari urusan bahasa Sunda mah ngaruh kana hukum. Bahasa Sunda mah bae salah oge lah. Tapi lamun bahasa Arab dipraktekkan dalam keseharian lalu salah memahami, ini bisa jadi salah kaprah dalam memahami konteks-konteks ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain. Seperti halnya bulan Ramadan. Nah ini, jadi ngaitnya kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Bapak sering lihat di TV Ramadan penuh berkah. Bahkan Bapak sendiri ngumumin, alhamdulillah sebentar lagi kita kedatangan bulan penuh barokah, bulan penuh berkah. Ya, tah ketika Bapak nyebutin bulan penuh barokah teh tisaha eta teh? Apakah ucapan Bapak atau ucapan siapa? Sok tisaha eta Bapak nyebut bulan penuh barokah. Ibu sok nyebut Pulau Badon penuh barokah, penuh berkah. Tisaha eta teh? Tisaha cing. Tuh bingung kan ayeuna tisahanya. Ti Usar Wahyu mah tuh, ti Usar Wahyu jadi nate. Bapak kan sering Ramadan teh bulan agung, bulan barokah eta teh tisaha. Bisi salah persepsina ya, tisaha eta teh. Oh, Parip tisaha eta. Ya gitu kan. Ya karena di Al-Quran teu aya kalimat syahrun Ramadan, syahrun mubarakun teu aya. Ya, di Quran mah aya ge syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Tah matak diuihkeun. Saha nu nyariosna? Gitu Pak. Karena kita mempersepsikan barokah teh beda-beda karena teu paham. Barokah Ramadan teh cek tukang dagang ya. Alhamdulillah barokah Ramadan teh dagangan payu. Jadi payu dagang barokahna teh. Nya cek bapak-bapak anu karyawan, alhamdulillah Ramadan teh ini mah barokah pisan. Nah gitu Pak, THR cair. Karena THR dia teh lupa teh. Cek artis Pak, artisnya aya non muslim artisna. Nyebat kieu dina satu acara, alhamdulillah kecipratan barokah bulan Ramadan. Kecipratan barokah bulan Ramadan walaupun saya bukan muslim. Nah, jadi kecipratan barokah Ramadan kumaha eta teh? Banyak job cenah Pak, mulai acara sahur, mulai acara buka. Jadi gara-gara teu paham kalimat barokahna, saha nu ngucapkeunna, jadi barokah teh dianggapna materi. Itu banyak. Tak iya, jadi kedah paham heula. Nah, barokahnya. Padahal sejak dulu Pak, selama Nabi di Mekah, Nabi itu belum pernah menyebut-nyebut bulan Ramadan, mengistimewakan, menspesialkan. Itu Pak. Jadi Ramadan itu ada sebelum Islam itu ada kade. Jadi yang menamakan Ramadan itu bulan Ramadan bukan dari Islam. Sejak zaman jahiliyah Bapak buka kamus bahasa Arab apapun, Lisanul Arab, ya semua menamakan Ramadan itu ada sejak Nabi Muhammad belum lahir. Penamaan bulan Ramadan teh Pak. Gara-gara waktu itu cuaca sangat panas. Yes, alus teh ngaranna bulanna bulan naon ieu? Geus Ramadan gitu. Karena sangat panas, al-ihtiraq atau siddatul harri. Sering dibahas ke para ustadz. Panas, sangat panas. Kemudian itu sudah jadi nama, diketuk palu sampai hari ini namanya bulan Ramadan. Walaupun ayeuna hujan wae digentos tong. Kan teu panas. Teu tiasa sudah jadi naminya. Karena sudah jadi nama siga Bapak gaduh putra namina Slamet tapi labuh wae kumaha Pak. Koda selamat tapi gebis wae gitu Pak. Gentos tong namina.
kan tekengeng gitu. Si ngaranna soleh tapi mabok wae gitu. Si eta mangko soleh tapi mabok wae saya gitu ya. Nah itu nama. Nah, maka Ramadan itu istimewanya kapan? Dilihat dari Sirah Nabawi. Oh, Ramadan itu istimewa setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan di Madinah pun tahun kedua Hijriah Nabi baru menyebut-nyebut Ramadan istimewa. Dan tidak semua yang berkaitan dengan Ramadan istimewa. Gitu. Yang istimewa pada Ramadan, katakan apa yang menjadi istimewanya. Barulah tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban pada asar Nabi menyebutkan Ramadan bulan istimewa. Turun surah Al-Baqarah ayat 183. Maka setelah turun ayat itu Rasul mengatakan, iya Pak, qad atakum syahrun mubarakun. Pak jelas akhirnya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Jadi saya tanya saha anu nyebutkeun Ramadan teh penuh berkah? Saha? Rasulullah kade. Enak mah apal ya. Ini sanes ustad kade Rasul. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ya. Qad ja'akum syahrun mubarakun, sungguh telah datang. Ya, qad atakum, sungguh telah datang. Ya, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Bulan yang diberkahi. Di sana kan Nabi teu sakitu. Jadi riwayatnya panjang. Apa yang jadi barokah Ramadan? Nabi baru mengatakan sungguh telah datang syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Nah, berarti lanjutannya apa? Kenapa Nabi menyebutkan Ramadan penuh barokah, bulan yang diberkahi? Kata Nabi, qad faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Sungguh Allah azza wa jalla telah mewajibkan kepada kalian saumnya. Tah eta Pak. Jadi barokah Ramadan itu ada terletak pada saum, bukan materi. Jadi saumnya itulah yang jadi barokah nate. Anu tara saum jadi kapaksa saum. Sanajan Bapak artos seueur, bati badag, THR cair, lamun teu saum, dia tidak mendapatkan barokah Ramadan. Nol, Pak. Nol. Jadi jangan dipersepsikan materi. Tapi sena kata Nabi, barokah Ramadan itu adalah diwajibkan kepada kalian saumnya. Walillahi lailatun. Nah ini Pak, kata Nabi, dan Allah memiliki di bulan Ramadan satu malam. Khairum min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi yang disebut barokah Ramadan itu saum dan ibadah-ibadah yang terjadi saat bulan Ramadan, yang puncaknya itu adalah mengejar Lailatul Qadar. Baru dia termasuk orang-orang yang sukses Ramadannya. Barokah eta teh bulan agung. Gitu. Ya Pak, nah ini jadi kembalikan ke Rasul. Jadi bukan materi. Maka dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi pernah mengucapkan amin 3 kali. Ini terkenal hadisnya. Amin, amin, amin. Kata para sahabat, kenapa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah, padahal engkau tidak berdoa? Kata Nabi, barusan Jibril berdoa, aku yang mengaminkan. Apa doa Jibril? Rogima anfurojulin, sungguh celaka seseorang, sungguh binasalah seseorang, semoga kecelakaan menimpa seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, mereka melewati bulan Ramadan. Suman salakha, kemudian tiap beres Ramadan, falam yughfar lahu, dosanya tidak diampuni. Qabla an yughfaru lahu, sebelum dosanya diampuni. Riwayatnya berbeda lafadznya. Intinya kata Jibril, sing cilaka jalmi anu ngalaman Ramadan tapi teu dihampura. Ku Nabi diaminkeun, amin, amin, amin. Ijabah moal diijabah lah. Nu ngadoana Jibril, nu ngaminkeunna Rasul, beraku teu diijabah.
Berarti banyak orang yang mengalami Ramadan berkali-kali tapi nol besar pahalana teh. Gagal, Pak. Maka ini nih pentingnya. Kan Nabi teh mensabdakan hadis tentang gufirolahu teh Pak sapaket. Man soma Ramadana. Hadis ini jadi man koma Ramadana. Hadis ini jadi man koma Lailatul Qadri. 3. Siapa yang saum di bulan Ramadan, siapa yang mendirikan salat qiyamul Ramadan, tarawih, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dasarnya karena iman dan mengharap pahala Allah, maka gufirolahu ma taqaddama min dami, maka pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. 3, bukan saum ngukul, saumna, tarawehna, Lailatul Qadarna, sapaket eta tinggalin hadisna Bukhari Muslim. 3 Nabi mengucapkan dari itu sama redaksinya, cuman beda awalnya, man soma, man koma Lailatul Qadri. Berarti itu tidurana kudu ditempuh, Pak. Mata grafik para sahabat lamun Ramadan di awal sampai akhirnya semakin meningkat kualitas ibadahna teh. Semangat kaluhur pas 10 terakhir berdesak-desakan di masjid. Barangnya saminya meningkat. 10 terakhir berdesak-desakan di pasar baru. Yang di jalan macet-macetan mudik gitu ya. Berarti meningkat atau menyungsep? Tuh, iya, nah iya DKM bikin tenda ya. Pasti tarawehan membludak ya. Bludak tuh Pak. Ya, hari pertama taraweh jaminan can aya sajadah sajarajar. Cik buru ke masjid cirian mesti ke bagian tempat. Sajadah majarajar. Hari-hari pertama taraweh. Kayak itu nak melihat umat bagaimana antusiasnya. Ya, apakah semuanya mental atlet atau mental penggembira Ramadan? Hari atlet mah Pak, dari awal sampai akhir semangat atlet. Lamun maraton tiap Pak, maraton ya. Kan lamun maraton pas disetar banyak atau sedikit? Banyaknya. Coba sampai ke finish seberapa orang? Sedikit. Banyaknya penggembira hunkul di awal teh. Banyak yo maraton, maraton. Pas kelari aya tukang cendol belok ke tukang cendol, aya tukang cincau belok ke tukang cincau. Atlet semua kagoda ku cendol ku cincau lari terus di bulan Ramadan teh semangat sampai finish. Ngan Mas Anu sampai ke finish sakedikan. Tak itulah Ramadan kita di Indonesia nya. Sampai ke finish semakin sedikit. Sok jarang lawan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram nya si reporter teh kita lihat berdesak-desakan suasana di Masjid Nabawi mencari malam Lailatul Qadar. Ya, di Indonesia aya, mari kita lihat berdesak-desakan di pasar baru. Kita lihat jalur nagreg gitu ya. Padat merayap kendaraan. Jadi padatnya bukan di masjid. Di jalan atau di pasar. Boleh tamu urusan dunia kan tong sampai melalaikan urusan akhirat. Ustaz tong suudon meureun henteu itikaf di masjid teh di lemburna itikaf ditinggali ka lembur ka Tasik ka Garut da eueuh sarua kosong. Jadi di mana atuh pinuna? Jadi bener-bener tong suudon ditinggali ka itu ditanyakeun sami kosong cenah. Sungan di hungkul di lembur kosong di kota kosong. Ini di mana atuh pinuhna? Nya tingali we TV di mana pinuhna. Gitu Pak. Jadi harusnya si grafik ibadatnya semakin naik, bukan semakin menurun. Kalau baca Quran semakin meningkat bacaannya, gitu ya Pak. Ya itulah. Nah, itu prolognya panjang teuing kana naon da ngarah ka paham. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil asl awakhir min Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah beritikaf pada 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, taharrau, carilah oleh kalian Lailatul Qadri, Lailatul Qadar fil asl awakhir min Ramadan, pada 10 terakhir, 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim.
Jadi di sini Nabi disebutkan yujawiru, beritikaf. Mulai kapan? Awalhu al-hadi wal isrun, yang pertamanya adalah ke-21 Ramadan. Wa nihayatul qidau syahri, dan akhirnya adalah selesai berlalunya bulan itu. Ya, jadi patokannya dari tanggal 21. Ada kalimat taharrau. Kata Rasul, carilah, taharrau, cari. Taharrau itu kata para ulama, taharri, ialah menghendaki dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Tuh. Jadi kalau cari hungkul beda lafadznya. Ibhath an Ramadan, cari Ramadan. Ibhath an Lailatul Qadri, cari Lailatul Qadar. Itu cari biasa. Cari tapi biasa-biasa nyari nate. Tapi ibu Nabi kenapa menggunakan taharrau? Lafadz nyari nate beda lafadznya. Ini menunjukkan taharri, ialah menghendaki dan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam pencarian. Jadi kudu sungguh-sungguh. Maksud nama kudu sampai kapanggih. Tapi lamun nyari hungkul, emang kapandak heung teu kajeun gitu. Siga abi milka santri pamilariankeun itu tinggalin kartu teu aya ustad, karena mencarina bukan taharau, tidak sungguh gitu. Maka kenapa Rasul menggunakan kalimat tari? Dia sungguh-sungguh dalam pencarian dan ya berketetapan hati menghususkan sesuatu dengan perkataan dan perbuatan. Jadi dihususkan pokok nama malam 10 hari terakhir tong ka mana-mana, dihususkan, ditetapkan, geus diagenakeun teh ayeuna ieu. Engke masa terakhir saya mau itikaf. Pokokna teh nama itikaf 10 terakhir. Dinya itikaf mau itikaf. Leutik itik mah domba kap. Domba kap mah badak. Bukan itikaf gitu ya. Piala itik kan kap piala, itik gitu. Itikaf piala itik gitu. Bukan piala itikaf ya itikaf gitu ya. Jadi mas sudah diagenakeun teh ayeuna ieu. Ya, lamun bapak misalnya sekarang nggak punya kesibukan, saya mah mau 10 hari di masjid nggak keluar siga Rasul, siang dan malam, bagus. Kalau masih ada kerjaan, kata istilah la yudraku kulluh, la yudraku kulluh, sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Malam nahungkul minimal, malam nahungkul itu bisa, malam ganjil nahungkul, malam ganjil itu bisa, sehari itu bisa. Hese kumaha jelema siga kieu hese atuh teu bisa wae mah. Ya 10 hari Pak, 10 hari di masjid cicing. Hese gampang atuh Pak, anggap we sedang recovery iman. Ya. Sedang istirahat dari kesibukan dunia, ada capek atuh dunia wae teh Pak, lelah tuh Pak. Capek do beunghar, capek ku harta. Nu miskin, nu balangsak leuwih capek geus di masjid itikaf. Capek ini Nabi teh sedang mengajarkan, tuh dah orang masih sibuk senanya itikaf mah. Nabi emang pengangguran Pak. Umar, Abu Bakar emang tegaduh pekerjaan. Semua para sahabat, semua para ulama itu sibuk Pak, tidak pengangguran, bukan pensiunan sehingga bapak. Tapi ti Sya'ban keneh diliburkeun. Nah ti Sya'ban teh persiapan. Maneh Ramadan siap. Buka-buka di Syawal. Bawa mah teu kudu libur kerja, teu kudu libur toko, teu kudu. Nu penting meluangkan waktu berketetapan hati di 10 hari terakhir. Maka kalimatnya taharrau, berusaha dengan sungguh-sungguh dalam pencarian, menghususkan waktu. Itu Pak. Benar lihat. Lailatul Qadar. Kenapa Nabi menyuruh kita mencari Lailatul Qadar? Kalimat Lailatul Qadar dengan difatahkan huruf qafnya dan disukunkan dalnya dinamai demikian li azami qadriha, karena kedudukannya besar sekali, karena saking mulianya. Ya,
Jadi kenapa disebut Al-Qadar? Jadi Qadar teh Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Jadi bukan malam Lailatul Qadar, kan Lailatul teh malam. Jadi tong malam Lailatul Qadar, jadi dua kali malam teh. Malam Lailatul Qadar gitu ya. Terus malam Qadar, lamun diterjemahkan mah malam Qadar atau malam penuh dengan kemuliaan, keagungan. Mata malam Qadar, bukan malam Lailatul. Lawan malam kan Lailatul teh malam artinya teh. Karena sena besarnya kedudukan, yaitu memiliki kedudukan yang sangat besar karena turunnya Al-Qur'an padanya. Jadi kenapa Lailatul Qadar agung, mulia? Yang pertama, karena turunnya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Al-Qur'an itu turun dua tahapan, Pak. Ida bab nuzulul Qur'an, turun pertama dari Lauh Mahfud ke langit dunia, satu kali turun nate, satu surat, satu Qur'an. Ya. Dengan satu paket 30 juz. Itu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Sedangkan turun kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur selama 23 tahun. Makanya ada asbabun nuzul gitu ya. Jadi turunnya Al-Qur'an turun kepada orang yang mulia. Siapa yang mulia? Nabi Muhammad Rasulullah. Turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat yang mulia, Jibril alaihissalam. Disampaikan kepada umat yang mulia, umat Nabi Muhammad. Jadi malamnya malam mulia, yang turun Al-Quran yang mulia, diturunkan kepada Nabi yang mulia melalui malaikat yang mulia. Orang yang membaca Quran dan memakmurkan Lailatul Qadar, dialah orang-orang yang mulia. Menurut tadi nahina jadi mulia apa? Kenapa? Karena Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kan orang teh hina teh ku dosa, Pak. Tapi ketika Lailatul Qadar, Allah menghapus dosa-dosanya. Bahkan turun malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada batu kerikil yang ada di dunia. Nah, malaikat turun badai naon? Kata para ulama, mau mengaminkan doa-doa orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Jadi bapak nu ngadoa, nu ngaminkeun malaikat. Dia mun hoyong nanaon teh, euy we malam ieu maksimalkeun. Kitu. Bahkan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Ya 83,4 bulan. Kalau nggak salahnya 83,4 bulan. Jadi lamun bapak tidak bisa beribadah maksimal dengan usia bapak yang pendek, dengan menghidupkan Lailatul Qadar, bapak sudah beribadah selama 1000 bulan. Kamu tiap tahun, tiap Ramadan itikaf pasti mendapat berapa tahun bapak ibadah. Karena ukuran usia Nabi Muhammad dan umatnya itu pendek, 60 sampai 70 tahun rata-rata. Kalaupun ada yang lebih itu sangat sedikit kata Rasul. Jadi lamun bapak enak 60 yang 70 tahun berarti bapak teh panjang umur. Berarti sekedap deui naon itu jadi error. Jadi kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, berarti kita sudah beribadah selama 1000 bulan, yang melebihi umur kita yang pendek. Itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan bahwa telah terjadi perbedaan pendapat tentang makna Al-Qadar yang disandarkan malam itu kepadanya. Jadi apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Yang pertama, ada yang menyatakan maksudnya adalah Al-Qadar Al-Ta'zim, malam pengagungan, malam kemuliaan, pemuliaan. Ini berdasarkan firman Allah surah Az-Zumar ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Jadi dari kalimat qadri, qadar artinya malam penuh pengagungan. Maknanya adalah bahwa malam itu memiliki keagungan karena turunnya Al-Quran padanya, atau karena terjadi padanya turunnya malaikat, atau karena turunnya padanya barokah. Jadi sangat mulia, Pak.
turunnya Al-Quran, turunnya malaikat, turunnya barokah, rahmat, dan maghfirah, atau sesungguhnya orang yang menghidupkan malam tersebut akan menjadi memiliki keagungan, kemuliaan. Jadi kalau Bapak menghidupkan 10 hari terakhir, pasti Bapak akan jadi orang-orang yang mulia. At-ta'zim. Yang kedua, Al-Qadar. Ada juga yang menyatakan bahwa mana Al-Qadar di sini adalah at-tadyiq, mempersempit. Sebagaimana firman-Nya, "Wa man qudira 'alaihi rizquh," dan siapa dan orang yang disempitkan rizkinya. Qudira, qadar. Jadi ada yang menafsirkan qadar itu tadyiq, sempit. Kenapa sempit? Yang dimaksud dengan qadar tadyiq, sempit, adalah ifawa anil ilmi bita'yinnya, karena Allah sengaja menyembunyikan dari mengetahui penentuannya. Kita nggak tahu malam keberapa, 21 kah, 23, 25, 27, sempit. Atau karena bumi menjadi sempit pada malam itu oleh para malaikat. Penuh Pak, malaikatnya lebih banyak daripada kerikil yang ada di bumi. Tadi disebut qadar, malam yang sempit. Yang satu malam yang mulia, penuh keagungan, penuh kemuliaan. Yang kedua malam yang sempit. Yang ketiga, ada juga yang menyatakan bahwa Al-Qadar tersebut bermakna Al-Qadara, Al-Qadari, yang merupakan saudara Al-Qada. Qada dan Qadar geningnya, takdir gitu ya, ketetapan. Bermakna bahwa Allah menentukan, mentakdirkan ketetapan-ketetapan tahun itu, sebagaimana firman-Nya, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Jadi Pak, takdir itu ada takdir secara umum, ada takdir secara rinci. Kalau takdir secara umum, Allah ciptakan sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Inna Allah katabal maqadir qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Sungguh Allah telah menetapkan takdir umum, ya, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Secara rinci Allah turunkan tiap tahun saat Lailatul Qadar. Sedangkan takdir umur rizki Allah tetapkan juga saat kelahiran di usia 4 bulan, di kandungan di usia 4 bulan. Kalau di sini kata para ulama, setiap tahun Allah menentukan takdirnya, ya, secara rincinya. Nanti ini bab takdir Pak harus dibahas lebih detail, bisa salah paham takdir mah. Bisa jadi qadariyah atau jabariyah nih. Pokoknya nama tiap tahun Bapak ingin takdir terbaik, hidupkan Lailatul Qadar. Gitu. Qala ulama, para ulama berkata dinamai Lailatul Qadar karena padanya malaikat menulis ketetapan-ketetapan itu. Ini menghidupkan malam di sini diisi dengan kegiatan ibadah, tadarus, salat, baca Quran, doa. Bukan ngobrol, kade di masjid kalakah ngobrol. Itu bukan ahyal laila atau mah. Atau di masjid kalakah pindah tidur gini. Di rumah menghidupkan malam sampai ke subuh teh ibadah. Itunya dimaksimalkan gitu ya. Ahyal laila, menghidupkan malam. Terus membangunkan keluarga. Pak, iya nu kadang lupa mah, membangunkan keluarganya, gerugah. Ayo. Jadi yang disebut menghidupkan malam tong soleh nyalira, ajak keluarga, ajak ke masjid, borong. Lamun tidak bisa ke masjid, minimal di rumah juga menghidupkan. Jadi di sini ya, yang jadi titik tekannya menghidupkan malamnya, bangunkan keluarga, bangun 10 hari terakhir ya, wayana kulo begadang, wayahana ya mah, gitu ya Pak, bangunkan istri, anak. Imam, ayo bangun. Naon mah kurang ada melek bolu anjing lebaran. Kalaka bolu ya mah sistik jeung nastar dan garupa. Ya, kalau Bapak Ibu bisa ngajak beli baju, bisa ngajak beli makanan buat lebaran, kenapa buat ibadah nggak bisa diajak? Itu Pak. Lalu dia berusaha dan sungguh-sungguh berusaha Pak. Dan beliau mengikat kainnya, maksudnya
nama mengecangkan ikat pinggang. Itu bahasa kiasan. Lamun di orang menyingsingkan lengan baju itu artinya bersungguh-sungguh. Ya, tidak ada waktu untuk hal yang lain selain untuk beribadah di 10 hari terakhir. Maka disebutkan oleh para ulama, at-ta'atu wal ibadatu fiha, ketaatan dan ibadah yang ada terjadi pada malam Lailatul Qadar lebih baik, khairun, lebih baik daripada ibadah pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Beribadah pada malam 10 hari terakhir lebih baik daripada Bapak beribadah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Jadi rugi pisan, Pak. Jadi harus diyakini itu rugi gitu loh, Pak. Jadi lamun ditinggalkan rugilah gitu. Ya, jadi kudu punya hati kadinya tak, Pak. Ya, tapi lamun orang nyantai biasa-biasa tak, nu kitu nu rugi teh. Lihat. Dari Anas bin Malik berkata, Ramadan telah masuk. Maka Rasulullah bersabda, sungguh bulan ini telah hadir pada kalian dan padanya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dicegahnya tidak mendapatkannya, maka telah dicegah kebaikan semuanya. Saya tamat temenang kehadiran Ramadan. Gitu, Pak. Dan tidak ada yang dicegah kebaikannya melainkan orang-orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau Bapak ketinggalan Lailatul Qadar, Ibu tidak mendapatkan Lailatul Qadar, sudah tidak mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Rugi. Karena belum tentu tahun payun Bapak masih ada. Belum tentu tahun depan kita masih diberikan kesempatan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Aina teh orang terpilih, Pak. Makanya kata Syekh Utsaimin, kalau orang yang meninggal dibangunkan ingin apa? Ingin menikmati bulan Ramadan walaupun 1 hari. Bapak mah isa bulan dikasih kesempatan. Nah, itu dimaksimalkan. Gitu. Meureunnya mudah-mudahan sebulan. Insyaallah. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya Rasulullah telah bersabda, carilah Lailatul Qadar oleh kalian ya pada yang witir ganjil dari 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan. Maksudnya kalau tidak bisa 10 hari full, cari yang ganjilnya gitu. Jadi entong ditinggalkan semuanya. Tapi kalau Bapak bisa sama yang genapnya itu lebih baik, Pak. Karena Nabi mencontohkan, Nabi pun menghidupkan yang genapnya gitu. Tapi kalau nggak bisa, nu ganjil nah hungkul gitu. Kenapa yang genapnya dihidupkan? Takut, Pak, dikhawatirkannya lamun ayeuna nya bilangan teh aya nu beda teh geuning. Di itu ganjil di dieu henteu kitu nya. Kadang-kadang kan beda perhitungan bulan teh. Nah, makanya kedua-duanya dihidupkan. Kalau nggak bisa, ganjil menurut yang kita yakini. Terus dari Ibnu Umar, sungguhnya sekelompok laki-laki dari sahabat-sahabat Nabi telah diperlihatkan bermimpi Lailatul Qadar dalam tidur pada 7 yang akhir. Maka Rasulullah bersabda, aku tahu mimpi-mimpi kalian telah sepakat pada 7 yang akhir. Maka barang siapa yang mencarinya, maka carilah pada 7 yang akhir. Kalau nggak bisa 10, 7 cek Nabi teh cari 7 akhir. Jadi lamun katinggalan sehari 2-3 hari tong hariwang, kata Nabi cari we pada hari 7 terakhir. Hadisnya banyak nih. Terus hikmah dalam menyembunyikan Lailatul Qadar adalah al-ijtihad, agar terjadi kesungguhan dalam mencarinya. Berbeda dengan kalau ditentukan bagi 1 malam, maka pastilah akan merasa cukup atasnya. Jadi kenapa Allah menyembunyikan Lailatul Qadar, enggak disebutkan waktunya supaya kita sungguh. Lamun sehari mah atuh sehari sungguh-sungguhna. Ini hikmahnya. Dari Ubadah bin Samit, sesungguhnya Rasulullah keluar untuk memberitahukan Lailatul Qadar, lalu 2 orang laki-laki dari kaum muslimin saling mencaci. Maka beliau bersabda, sungguh aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang Lailatul Qadar, dan sungguh telah saling caci si fulan dan si fulan. Kemudian diangkatlah, semoga menjadi kebaikan bagi kalian. Carilah dia pada ke-9, ke-7 dan ke-5. Jadi di sini dijelaskan ke-9, ke-7, ke-5. Gitu. Sempat dulu mau dikasih tahu ke Allah,
cuman tersimpangkan gara-gara anu parasea. Anu pasea masuk dari weuh gitu banyak. Ya, maka ini ada hikmah kata Rasul, carilah pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5. Ya, jadi inti nama 10 hari terakhir kan itu. Cuman Nabi sedang memberikan motivasi pada malam-malam yang ganjil. Gitu. Ya. Maka Lailatul Qadar adalah malam yang umum bagi seluruh yang mencarinya dan yang mengharapkan kebaikannya dan pahalanya dan apa yang ada di sisi Allah pada malam itu. Dia adalah malam ibadah, malam ketaatan, malam sholat, malam membaca Quran, zikir, doa, sodakoh, silaturahmi. Itu kan silaturahmi. Ya, malamnya beramal soleh dan malam melakukan kebaikan. Teu aya malam ngobrol, teu aya. Ya, malam nyo handphone teu aya deh Pak. Jadi handphone teh disimpen, itikaf nyo HP we terus update status. Lagi itikaf guys, gitu. Nggak ada Pak, sembunyikan ibadahnya supaya Allah muliakan pahalanya. Gitu ya Pak ya. Jadi ini hadis-hadis ini sangat banyak. Maka orang-orang yang menghidupkan Lailatul Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan, kedamaian akan meliputinya sampai terbit fajar. Tenang hidup nanti Pak. Ya, banyak keutamaannya. Pertama, turunnya Al-Quran, turunnya ribu jutaan atau triliunan malaikat. Ya, Bapak menjadi orang yang mulia jika menghidupkan 10 hari terakhir. Ya, walaupun ini masih tinggal beberapa hari lagi ke depan, harus kita maksimalkan dari sekarang, ditekadkan ya. Ini yang punya agenda coba disusun deh agendanya ya. Ya, kita seperti terakhir menghidupkan Lailatul Qadar. Ya, kan Bu Pas Saiful mah langsung di Masjidil Haram peperihan katanya. Ke Masjidil Haram henteu di dia atuh. Ya mah Masjidil Haram teu di dia henteu. Gitu. Pernah dengar hadis teh geuning. Siapa yang sholat di Masjidil Haram pahalanya lebih baik 100.000 kali lipat daripada di masjid biasa. Mata geus ka masjid deui. Dan 100.000 kali lipat itu pahalana. Jadi Haji Dul Majid Pak. Tahu Haji Dul Majid? Haji kedul ke masjid. Haji Dul Majid teh. Ya. Gitu Pak. Jadi saum ini akan bernilai puncaknya saat Lailatul Qadar. Sesuai dengan sabda Rasulullah. Saum harus maksimal. Ya, kan saum teh premium ya Pak. Non premium teh pre makan dan minum. Premium. Non premium teh pre makan dan minum. Mata kudu jadi pertalit. Kata lamun salit, amun saum pasti pertalit. Perut terasa melilit gitu ya. Maka harus jadi pertama Pak. Pertobatan harus maksimal. Aduh. Maka jadi solar. Salat jadi lancar. Eta teh SPBU Pak. Non esna solar premium bensin. Una uyup ku bapak. Nah itulah ya pentingnya kita menghidupkan Lailatul Qadar. Lamun terus dibahas hadis-hadisna, ayat-ayatna, berarti lebih semangat tuh ya. Ya, lamun teu semangat berarti sungguh terlalu, sungguh kacida ya Pak ya. Ya gitulah. Pokoknya udah jam 6 lebih, ibu-ibu mau tidur mau tadarus ya. Mudah-mudahan yang disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat. Nanti jika ditakdirkan kita masih diberikan kesempatan sampai akhir Ramadan, jangan lupa benar-benar kita harus taharrau mencari dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar semaksimal mungkin. Gitu. Kan di situ disiapkan teh. Tuh disiapkan Pak, tinggal kersana tuh. Di dia mah aya sahurna aya segala rupa. Ya, tinggal daekna cek sunana teh. Tuh ada sahur bersama, ada buka bersama, ya ada segala bersama di dia mah. Piknik bersama gitu. Sawang kayak piknik bersama. Ayat Al-Quran yang 180 yang terakhirnya wala tubasiruna wa antum akifuna fil masajid
Maksud wala tubasyiruhunna, janganlah kalian mendekati mereka. Ya, ya. Sedangkan itikaf, jadi yang itikaf nggak boleh mendekati istri, gitu. Tapi di masjid aktif untuk Iya, di masjid. Jangan kalian dekat istri, sedangkan kalian sedang itikaf di masjid. Dan tong heula ke istri, aya keperluan kan harus ditinggalkan ke istri saat sedang itikaf, gitu. Bahkan Nabi mah Pak Bu selama 10 hari ada yang meninggal, ada yang sakit, Nabi nggak melayat, saking Nabi menghidupkan 10 terakhir. Anu sakit, anu meninggal, Nabi teu keluar masjid. Ya ini itikaf versi Rasul full, ya nggak keluar kayak Pak Arif nggak keluar. Gitu, bener-bener siang malam di masjid ibadah. Mata dialihkan tidurnya jadi tidur siang dari pagi sampai duha sholat duha sampai duhur bisa tidur lagi untuk isi energi buat malam. Jadi pindah tidurnya di siang, ya malam digunakan untuk mengisi ibadah. Urang mah siang te malam te, itu sungguh terlalu. Gitu banyak Ibu, mudah-mudahan kita semua bisa menikmati ibadah di akhir Ramadan, insya Allah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah sampai husnul khatimah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan. Akhirul kalam, tutup dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.